Bai Chang semua kiri dan kanan. Ziyun menggaruk kepalanya berkata sambil tersenyum. Kakak ipar. Anda, Ziyun, apakah kamu lupa? Saat berbicara, Ziyun berubah bentuk. Naga gila emas ungu melonjak di aula. Feng Qiansui menatap matanya. Tangan giok menutupi bibir Cherry. Ini. Fujun, Ziyun lebih mirip kamu sekarang. Saudara laki-laki. Awalnya saudara laki-laki, Qin Yichen diam-diam memuji pengetahuan Feng Qiansui. Tampaknya Phoenix Clan tidak menunggu dengan sia-sia dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi kemudian berkata, jangan bicara tentang dia. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini orang dalam, Feng Qiansui. Ini patriark di sini, saudara Feng Tian. Feng Tian mengangguk sambil tersenyum. Menuangkan teh untuk semua orang. Dan Qin Yichen berkata, ini Yao Tian senior. Tapi monster sovereign bereinkarnasi. Kaca, monster sovereign bereinkarnasi ketika cangkir teh di tangan Feng Tian bergetar. Bagaimana Yichen berteman? Dan bisa membawa dewa iblis ini kepadanya. Itu berarti penguasa monster ini bereinkarnasi dan mengetahui identitas Qin Yichen. Feng Tian bahkan lebih terkejut. Saat ini, ada orang yang mau berteman dengan Yichen. Datang kepadanya sebagai tamu. Dan itu penguasa monster. Feng Qiansui memiliki wajah yang berperilaku baik, penuh dengan hadiah, senior Yao Tian. Namun, Yao Tian sedikit menyipit. Dibandingkan dengan keanggunan Feng Qiansui, dia memiliki pembawaan yang lebih seksi dan temperamen yang menawan, lebih dewasa dan menawan. Sebelumnya, apakah Anda memanggil saya kakak perempuan Yao Tian? Petik 2. Mulut Qin Yichen sedikit ditarik, dan dia dengan cepat mengubah mulutnya. Kakak perempuan Yao Tian. Kakak perempuan Yao Tian. Ini Bai Chang. Ini Nyonya Bai Wuyan. Nyonya. Qin, iblis kecil itu sopan. Yang membuat Feng Qiansui terpana adalah kekuatan dewa iblis ini sombong. Mengapa mereka masih penuh pengekangan? Bahkan banyak yang memanggil iparnya. Meski tidak ada yang seperti ini. Tapi, ini artinya mereka menghormati suami sebagai saudara. Setelah perkenalan, Qin Yichen menjawab. Gesi, leluhur, apakah Anda nyaman? Nadanya hampir tidak turun. Feng Tian tampak terkejut. Game Master? Tapi saya belum mengajukan pertanyaan. Tapi saya melihat semburan tawa dari dantian Qin Yichen. Kemudian, cahaya dan bayangan pendek melintas. Haha, itu bisa dianggap bisa bernapas. Palu Geqian keluar membawa palu, dan terlepas dari ketakutan Feng Qiansui, dia melihat sekelilingnya untuk sementara waktu. Ya, gadis itu perlu melihat dan melihat. Dia membutuhkan temperamen dan temperamen, dan Yichen memiliki penglihatan yang bagus. Tanda seru. Hao Zouang juga terbang keluar, lebih anggun, hanya mengangguk dan tersenyum pada Feng Qiansui. Gesi, dan yang ini, apakah kamu leluhur Yichen? Hao Zouang hanya mengangguk dan melihat palu Geqian menepuk Feng Tian. Ya, bocah kecil, namamu Feng Tian, kan? Kami baru saja mendengar dan melihat itu, dan Anda telah bekerja keras. Separuh kalimat terakhir membuat hidung Feng Tian sakit, tetapi kemudian dengan cepat berkata, Yichen, kedua senior ini, mengapa hanya jiwa ilahi yang tersisa? Pada titik ini, Qin Yichen memiliki beberapa penyesalan. Ini palu Geqian, tuanku. Dan Kaisar Dwarf. Adapun nenek moyang Zhou Guang, saudara Feng Tian, pernahkah Anda mendengar tentang pengadilan ilahi naga sejati? Pengadilan ilahi? Tanda seru. Tuan Kaisar. Feng Tian seolah disambar petir, samar-samar mengingat kemuliaan yang ditinggalkan leluhur, hampir terkubur, dan segera terguncang, 3 ketukan dan 9 pemujaan. Feng Tian telah melihat Kaisar Master dan Raja Langit. Air mata Feng Tian kabur, dia tidak menyangka, dan dia tidak melihatnya selama bertahun-tahun. Qin Yichen bahkan membawa kembali seorang master kekaisaran dan Divine Court Sky Monarch. Ini berarti Feng Tianyu tidak koheren, dan Feng Qiansui sangat bermartabat sehingga dia dengan cepat melihat ke atas, lalu memberi hormat. Qiansui telah melihat kaisar, namun, sebelum dahinya yang cantik menyentuh tanah, dia ditangkap oleh palu Geqian. Oh, Nona, kamu berbeda dari dia. Jika Anda melihat senior, tidak apa-apa, tetapi jika Anda memuja status kaisar lelaki tua itu, kalau begitu aku harus memanggilmu permaisuri. Apa? Tanda seru. Feng Qiansui membeku. Dia selalu merasa, mengapa hubungan ini begitu kacau? Ini adalah kaisar. Feng Qiansui mendengarkan Feng Tian yang mengatakan leluhur Phoenix Clan di tahun-tahun ini. Dan konon saat ini penguasa dunia yang luas hanyalah seorang kaisar. Dan Tuan Kaisar, bahkan menyebut dirinya permaisuri. Namun, palu Geqian keras kepala. Meskipun status kaisar dihormati, itu juga di bawah Raja Langit. Dan istri serta selir Raja Langit secara alami adalah permaisuri. Muda debu, ini, Feng Tian mengangkat kepalanya. Dia tidak yakin bagaimana memanggil Qin Yichen sekarang. Namun, Qin Yichen tersenyum dan membantu Feng Tian. Saudara Feng Tian, teriak apapun yang Anda inginkan. Tuan Ye, kami memiliki pendapat yang berbeda. Ketika Feng Tian diangkat ke tempat duduknya oleh Qin Yichen, dia juga merasa seperti mimpi. Yichen,
Apa yang telah kamu alami dalam beberapa tahun terakhir? Ceritanya panjang. Palu Gekian menyesap teh dan merasa itu tidak membuat ketagihan. Dia mengambil sebungkus teh Tuhan langsung dari cincin Qin Yichen. Aroma tehnya tipis. Palu Gekian mengetuk desktop. Jangan bicarakan ini. Yichen, bocah jangan menggurui hal-hal intim. Feng Xin. Cepat ke Qian Sui. Ya. Saat berbicara, Qin Yichen dengan cepat mengeluarkan bola cahaya itu, dan melihat Fire Phoenix berkibar di bola cahaya itu. Saat angin dan salju terasa, kepala Phoenix dengan ringan membentur tirai tipis, yang sepertinya sama dengan yang sebelumnya. Mengacu pada kontak. Itu panas. Feng Qiansui ketakutan dan dengan cepat menarik tangannya. Qin Yichen melihat adegan ini dan tidak bisa menahan rasa khawatir. Gesi, Qiansui wilayahnya. Dapatkah itu digunakan? Palu Gekian memukul kumis perak. Seharusnya tidak masalah. Gadis Qiansui hanya takut. Itu bagus. Feng Qiansui merasakan kehangatan ujung jarinya. Dari awal panas. Menjadi kehangatannya. Fujun, ini diberikan kepadaku oleh seorang leluhur. Dia adalah Kaisar Langit-Langit pertama dan berkata bahwa itu untukku. Tetapi dia berulang kali memberitahuku bahwa aku akan memberikannya padamu. Kaisar Phoenix Surgawi pertama. Tanda seru. Seru Feng Qiansui. Secara alami dia tidak tahu apa artinya. Tapi dia masih tahu kata Feng Di. Suamiku, ini terlalu mahal. Qin Yichen tersenyum. Karena nilainya yang tinggi. Saya ingin memberikannya kepada Anda. Palu Gekian ada di sampingnya. Tetapi sebelum Ziyun menjawab, dia diberi palu. Lihatlah Yichen, lalu lihat dirimu. Wajah Ziyun bingung. Tetapi dia juga merasa bahwa pengetahuannya telah berkembang. Palu Gekian tersenyum. Dan sepertinya tas besar di kepala Ziyun tidak ada hubungannya dengan dia. Dikatakan bahwa Dragon Phoenix adalah pasangan yang sempurna. Tapi Qiansui, kamu juga harus bersorak. Alam telah jatuh juga tidak bisa menanggung pilar naga. Apalagi melahirkan anak-anak Yichen. Pilar naga. Feng Qiansui Liu sedikit mengernyit. Tetapi kemudian menyadari apa. Wajah cantik tiba-tiba memerah seperti Hao. Hao Zouang melihat ini. Dan tiba-tiba wajahnya tenang. Lao Ge, para tamu masih di sana. Apa yang kamu bicarakan? P lebih besar dari Palu Gekian meneriakkan ketidakadilan. Saya semua untuk tujuan reproduksi ras. Nadanya nyaris tidak turun. Sosok cantik lainnya melayang keluar. Itu adalah teratai merah. Akhirnya tiba di rumah. Adik perempuan Qiansui, izinkan saya memberitahu Anda. Dalam beberapa tahun terakhir, pria ini berada di luar. Tetapi dia tidak memiliki banyak bunga untuk membuat brengsek. Ketika saya pulang, Hong Lian merasa bahwa dia akhirnya bisa melampiaskan kejahatannya dalam beberapa tahun terakhir.